tidak semua aplikasi punya DC. Hanya sekian persen, hanya sebagian kecil yang punya DC yang sampai ke rumah. Masih tentang pinjol. Ini saya berusaha menjawab. Pada kesempatan ini ada satu yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana cara menghadapi DC pinjol ketika datang ke rumah. Ada beberapa aplikasi yang memiliki DC, debt collector, yang dia sampai datang ke rumah. Kayak HCI, Akulaku, dan beberapa aplikasi yang lain. Itu punya. Jadi mereka punya DC yang mendatangi debitur yang bisa dijangkau. Nih. Jadi, satu, tidak semua aplikasi punya DC. Hanya sekian persen, hanya sebagian kecil yang punya DC yang sampai ke rumah. Yang kedua, lihat tempat atau lokasi dari alamat rumah. Karena kalau jauh dari kota, ya gak mungkin lah DC-nya datang. Kayak kemarin ada ya misalkan ya, rumahnya jauh di desa, ya gak mungkin DC itu datang. Nah, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bagi Anda yang sekarang ini didatengin oleh DC, ada beberapa trik. Ada beberapa trik yang mungkin bisa Anda gunakan. Yang pertama, ketika DC datang, jangan lupa tanyakan surat tugasnya, surat tagihannya. Karena apa? Bisa jadi dia orang tidak dari aplikasi itu. Jadi tanyakan surat tugasnya, bener apa enggak. Terus tanyakan tanda pengenalnya. Karena apa? Contoh kayak gini nih. Yang ditugasin siapa misalkan? Yang ditugasi misalkan Abdul Malik. Yang datang siapa? Yang datang misalkan Sutrisno gitu ya. Oh ini sudah tidak boleh. Karena yang ditugaskan oleh aplikasi adalah Abdul Malik, bukan dia. Usir aja. Kalau yang datang ke rumah paling sekitar 1 sampai 2 orang. Nggak ada sampai bergelombor 6 orang, 7 orang, nggak pernah. Nggak ada. Ya. Jadi tanyakan yang pertama surat tugasnya. Yang kedua, kalau surat tugas sudah ada, tanyakan identitasnya. Bener enggak, sesuai enggak dengan datanya. Nah, dia akan bulet nanti, akan mengelak sedemikian rupa. Biasanya negosiasinya mereka nyampaikannya gini, kalau tak kasih surat tugas dan KTP saya, bayar ya. Jangan mau. Saya saja mau ngomong kalau Bapak betul dari aplikasi itu. Paham ya? Kalau dia memang dari aplikasi itu aja saya baru ngomong. Kalau tidak saya tidak mau ngomong. Kalau masalah bayar, saya tidak mau bayar. Saya tidak mau jelaskan masalah pembayaran saya. Takutnya Bapak orang ngaku-ngaku. Sudah perkuat di situ aja. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi jelas minta surat tugas atau surat kuasa. Yang kedua tanya identitas. Kalau misalkan dia datang orang banyak bagaimana Pak Jun? Kalau dia datang orang banyak Anda jangan kalah mental. Cari tetangga panggil, Pak RT panggil, Pak RW panggil. Lu saya malu Pak, jangan panggil malu. Karena apa? Dia simbol ketika dia datang orang banyak dan dia menyatakan bahwa orang dia banyak. Wah iya sudah jangan takut, hadapin aja. Karena apa? Begitu Anda bisa ngumpulin orang banyak untuk menghadapi DC tidak mungkin datang lagi. Berarti orang ini Anda adalah orang yang sulit ditagih. Jadi diperkuat barisan Anda. Ibarat perang gitu ya, ibarat perang. Anda kan dia berusaha mensiwur Anda. Mensiwur itu apa ya? Perang psikologis. Jadi dia orang banyak, sehingga Anda dibuat takut, sehingga Anda bayar. Jangan takut, datengin aja. Kalau perlu kayak pakai power of mak-mak misalkan ya. Ibu-ibu kumpulin aja semua. Untuk apa? Untuk menghadapi DC. Ibu kan lebih kejam dari DC. Karena apa? Ngomongnya kan banyak gitu ya. Jadi jangan takut. Hadapin aja. Kalau di orang banyak, temuin juga dengan orang banyak. Karena apa? Itu akan memperkuat mental kita. Pernah kejadian di Surabaya sini, seorang ibu ditagih, walah ternyata di satu kontrakan kecil ya. Ternyata di situ banyak semua. Dia didatangi lah, wah DC-nya dimaki-maki habis pokoknya, sampai tidak berani lagi. Akhirnya di daerah situ di blacklist.
Pinjol yang alamatnya di situ nggak dikasih utangan. Yang paling penting ketika DC datang ke rumah adalah siapkan mental. Itu yang paling penting. Karena kalau mental Anda sudah down, sudah habis, ya dihabisi. Orang yang tidak mampu bayar utang, itu aja sudah posisinya kalah. Sudah down. Sudah merasa bersalah orang yang tidak mampu bayar utang itu. Ini datang DC yang merasa benar, nagih utang, kira-kira mentalnya menang mana? Kan menang DC. Nah ini yang harus Anda kikis. Bahwa Anda bukan tidak mau bayar utang, Anda belum mampu bayar utang, tak bayar nanti tapi. Sampaikan gitu. Saya bukan tidak mau bayar utang, cuman saya belum mampu bayar utang. Sampaikan. Kalau nanti ada uang, saya bayar. Kalau sekarang, enggak. Itu yang harus Anda tanamkan di hati. Jadi saya tidak mau bayar utang, saya belum mampu bayar utang. Itu ketika DC datang. Jadi jangan kalah mental. Karena yang paling pertama kali DC yang datang itu pasti diajar mental. Kok Pak Jun tahu? Oh, saya pernah jadi DC kok. Ya, jadi sampaikan gitu. Kemudian DC itu biasanya datang 2 orang. Ada yang satu itu biasanya kayak good cup dan bad cup ya. Kayak gini lah. Yang satu itu marah-marah kerjaannya, yang satu itu ngelus. Dilihat orang yang kita tagih ini ilmu saya ketika saya jadi debt collector, orang ini sebenarnya seperti apa? Dia mau dikerasin untuk bayar atau dia di slow down, dibawain biar dia bayar. Contoh misalkan gini DC itu ya. Dimarahin, diributin. Marah-marah, itu kan satu yang seperti itu. Ada satu lagi yang tipikalnya, biasanya mereka berdua. Sudahlah Bu, itu loh teman-teman marah-marah gitu ya. Ayo, nanti tidak apa-apa, Ibu bayar aja sekarang berapa, nanti tak bantu. Seperti itu. Jadi 2 tipikal DC. Nah ini harus Bapak Ibu sekalian pahami. Karena apa? Sama tugasnya. Tugasnya apa? Nyari biar kita itu bayar. Jadi dengan segala upaya dia nyari itu. Merayu, ayo Bu bayar. Nanti kalau nggak dibayar, saya nggak dapat fee loh Bu. Saya nggak gajian, saya nggak dapat income, kasihan saya Bu, kasihan anak istri saya, kan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar hati kita tersentuh dan kita nyarikan uang untuk bayar. Jangan. Kalau DC seperti itu Pak, tanyakan aja. Ya sudah Mas, daripada jadi DC tidak barokah. Itu loh kayak Pak Junaidi, dia berhenti jadi DC. Gitu. Coba bergabung di grup kantor cabangnya Pak Junaidi, bantu orang-orang. Nanti kalau kita bantu orang, tidak mungkinlah Tuhan tidak bantu sampean. Tidak mungkinlah Tuhan itu tidak bantu Anda. Kalau Anda meringankan beban orang lain, saya jamin Tuhan itu pasti meringankan beban Anda. Yang baik gitu. Gitu kan aja, tidak apa-apa. Sehingga apa? Nanti kalau DC itu mau bergabung di kantor kita kan enak. Nanti kalau ada apa-apa ribut antar DC. Jadi saya pertegas lagi, ketika DC datang ke rumah, yang harus Anda persiapkan adalah jangan kalah mental dari mentalnya. Kemudian tanyakan stepnya, tanyakan identitasnya, surat kuasanya. Kemudian tanyakan tagihannya. Selanjutnya jangan menjanjikan pembayaran apapun. Karena ketika Anda menjanjikan pembayaran, maka sama saja Anda mengundang dia untuk datang lagi. Contoh, sudah Pak, saya tidak ada uang saat ini, tapi saya tanggal 1 gajian. Berarti Anda mengundang dia untuk tanggal 1 datang lagi. Jangan. Bahaya. Lebih baik Anda sampaikan, saya tidak ada uang. Jadi saya tidak ada uang, nanti mungkin kalau ada, Bapak tinggalin nomor aja. Nanti kalau ada uang, saya telepon Bapak, silakan Bapak datang ke sini. Saya bayar. Itu tip dan trik menghadapi debt collector yang datang ke rumah.